Jika kita melihat daripada surat Al-Fat ayat ke-29, di situ dikatakan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Ingat, wajah bukan kening ataupun jidat. Kalau kita bicara pada tafsir, pertama tafsir Jalalain. Ya, pada ayat tersebut dikatakan bahwa tanda mereka ada pada wajah mereka. Apa tanda di wajah mereka? Yaitu cahaya dan putih, yang dimana dengan tanda itu mereka kelak akan dikenali di akhirat nanti bahwa mereka orang yang sujud ketika masih ada di dunia. Lalu kita bicara pada tafsir Khosyatul Alamatis Sawi. Di situ dikatakan bahwa tanda mereka ada di wajah mereka. Dan ada beberapa ikhtilaf ulama yang mengatakan bahwa ulama yang pertama mengatakan sesungguhnya tempat ataupun bekas sujud mereka di hari kiamat itu terlihat seperti bulan di malam purnama. Malaikat yang kedua mengatakan bahwa wajah mereka itu pucat karena meleknya setiap malamnya itu. Ulama yang ketiga mengatakan terlihat seperti orang yang sakit padahal mereka tidak sakit. Jadi lanjutan pada tafsir tersebut, bukankah sesuatu yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh yang mana mereka itu riya ketika beribadah, mereka kasih tanda hitam di jidat. Bahkan itu adalah perbuatan kaum Khawarij, yaitu kaum pembangkang. Rasul sendiri mengatakan bahwa sungguh saya marah terhadap seseorang, saya benci terhadap seseorang yang apabila saya melihat di kedua matanya, maksudnya kening itu, ada tanda sujud, itu Rasul marah. Lihat juga pada tafsir Ibnu Katsir. Di situ dikatakan Ali ibnu Abu At-Talhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ialah tanda yang baik yang ada pada wajah mereka, bukan kening. Mujahid yang lainnya berkata, ialah penampilannya khusyuk dan rendah diri. Ya. Lalu Ibnu Abu Hatim berkata bahwa yang dimaksudnya itu adalah khusyuk. Ibnu Abu Hatim berkata juga bahwa bisa saja tanda itu terdapat di antara dua mata, atau yang dimaksud adalah keningnya seseorang itu yang hatinya itu lebih keras daripada Fir'aun. Lalu dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang banyak sholatnya di malam hari, maka di siang hari wajahnya tampak indah. Lalu tafsir At-Tabari, di situ juga dikatakan bahwa kebanyakan para imam berkata bahwa maksud dari asari sujud atau bekas sujud adalah bukan tanda fisik di kening, tanda hitam di kening bukan, tapi tanda kebaikan di dunia dan akhirat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa salat mereka akan nampak pada wajah-wajah mereka pada hari kiamat. Lalu tafsir Imam Qurtubi, di situ juga dikatakan bahwa Mujahid ditanya, apakah tanda ini yang nampak pada di antara kedua bagian mata seorang lelaki? Beliau menjawab, bukan. Tetapi kadang bisa saja ada tanda itu, tapi sesungguhnya adalah cahaya pada wajah-wajah mereka karena khusyuk. Lalu ketika Ibnu Umar bertemu dengan seseorang yang memiliki tanda hitam di dahi, ia pun mengingatkan, bekas apa yang ada di dahimu? Sungguh aku telah lama bersahabat dengan baginda Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Apakah engkau lihat ada bekas tersebut pada keningku? Itu ditanyakan oleh Ibnu Umar.
ketika bertemu dengan seorang laki-laki yang memiliki tanda hitam di jidat itu. Abu Darda di saat bertemu dengan orang yang memiliki tanda hitam di kening, ia mengingatkan itu. Seandainya bekas itu tidak ada pada dirimu, tentu lebih baik. Lalu Imam Ibnu Utsaimin ketika ditanya, apakah ada sebuah keterangan bahwa ciri bekas tanda sujud di kening sebagai ciri orang soleh? Beliau menjawab, ini mutlak bukan tanda orang soleh. Hanya saja ini yang dimaksud adalah cahaya yang nampak pada wajah atau lapang dada. Nah, jadi kesimpulannya, asari sujud, bekas sujud, yang sebagian orang ditandai di keningnya dengan tanda hitam, itu tidak ada dasar satu hadis pun, tidak ada satu tafsir Quran pun, tidak ada satu hadis pun, tidak ada riwayat yang mengatakan asari sujud adalah tanda hitam di kening. Bahkan para ulama mengingatkan agar berhati-hati sebab perkara itu bisa menimbulkan riya. Ingat, bekas sholat itu di akhlak, bukan di jidat. Ya, karena tidak sedikit yang hitam jidatnya itu hanya sebagai formalitas, padahal sholat mah tidak ada. Yang tanda hitam di jidat itu aslinya itu pelit alias kikir. Lalu yang tanda hitam di jidat itu ada juga yang kasar, ya, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, bekas sholat itu di akhlak, bukan di jidat. Jangan bangga terhadap orang ataupun terhadap siapapun yang ketika keningnya itu ada tanda hitam. Bukan berarti dia itu ahli tahajud, bukan berarti ahli ibadah, bukan berarti orang yang soleh, bukan. Sebagaimana yang diterangkan pada beberapa tafsir tadi. Mereka adalah orang-orang bodoh, kaum khawarij, dan bahkan riya, ya, di dalam menampakkan daripada tanda hitam di jidatnya itu. Sekali lagi, kita jangan tertipu dengan orang-orang yang jidatnya hitam itu, karena mereka bukan orang yang ahli ibadah. Ingat, bukan orang yang ahli tahajud, bukan orang ahli soleh, bukan, ya. Tapi itu adalah sebagaimana yang tadi dikatakan, adalah orang-orang yang bodoh, orang yang riya, dan orang-orang yang berhati keras. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.